selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Marilah teman-teman kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Marilah teman-teman kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian hari ini harinya Tuhan. Marilah teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacitamu dan pagi hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Teman-teman, marilah sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sudah saatnya pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, di mana terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Ulang ya. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah mendapat bacaan kita pagi hari ini, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kekuatan bagi kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati pikiran kami agar firman yang boleh kami dengar boleh dapat kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, undang adik-adik bangkit berdiri. Teman-teman, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya,
Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, persilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar adik-adik semua yang berada di rumah? Bunda harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman kita yang sakit, Bunda doakan agar cepat sembuh dan pulih kembali. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, di mana firman Tuhan itu mengajarkan kita percaya dan taat pada Yesus. Nah, adik-adik, pada suatu ketika di musim dingin di kota Yerusalem sedang diadakan perayaan penabisan Bait Allah. Ya, tentu adik-adik ya, kalau namanya setiap perayaan pasti yang datang banyak, ramai ya. Nah, adik-adik, pada saat itu juga ada Tuhan Yesus yang ikut menghadiri perayaan penabisan Bait Allah tersebut. Nah, adik-adik, ketika Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang menghampirinya, dan bahkan mengiringi Yesus. Kenapa? Iya, karena mereka ingin tahu siapa Yesus itu, dan mereka bilang Yesus adalah Mesias. Nah, dia bilang, apa benar sih Yesus itu adalah Mesias? Nah, adik-adik, ternyata mereka masih meragukan Yesus. Dan pikiran mereka, adik-adik, Yesus adalah seperti raja-raja yang suka berperang melawan musuhnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah seorang raja yang baik hati, yang bisa menyembuhkan yang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh dapat berjalan, dan yang tuli dapat mendengar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan mereka untuk taat dan percaya melakukan segala firman-Nya. Nah, adik-adik, kehadiran Yesus pada hari raya penabisan Bait Allah itu menunjukkan bahwa Yesus taat pada pemerintah. Ya, Yesus taat pada pemerintah. Yesus menunjukkan teladan bagi kita bahwa kita juga harus taat dan setia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sebagai gembala kita, Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Kita sebagai dombanya harus mengikuti teladan apa yang Tuhan mau dari kita, yaitu dengan taat dan setia. Nah, adik-adik, contohnya aja ya, misal di dalam lingkup keluarga, adik-adik disuruh mama atau papanya belajar, adik-adik harus ikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Jadilah anak yang dengar-dengaran, jadilah anak yang baik. Nah, adik-adik, jika kita di dalam lingkungan masyarakat, kita juga harus peduli dengan lingkungan kita. Contohnya, jika tetangga kita memerlukan bantuan, kita harus bisa menolong dan meringankan beban mereka. Dan jika kita sebagai warga negara baik, kita harus juga ikut anjuran pemerintah. Misalnya di saat pandemi, pemerintah menganjurkan kita prokes, memakai
untuk kebaikan kita semua ya. Nah adik-adik, tindakan-tindakan itu membuktikan bahwa kita taat dan percaya pada Tuhan dengan melakukan segala tindakannya atau segala perintah-perintahnya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kekal di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, yang mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepada Engkau. Ajarilah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapa, di doa syafaat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga, hamba juga berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman, dan semua anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Kuatkan, mampukan, berikan sukacita agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat tinggi negara. Kiranya Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan limpah-limpahkan bagi mereka, biar dan mereka boleh dapat melakukan semua tugas tanggung jawab mereka takut akan Tuhan, sehingga kami sebagai rakyat boleh mengalami damai sejahtera dan hidup yang tenteram. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kami yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sembuhkan bagi mereka yang sakit Tuhan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan, agar melalui tangan kuasa-Mu, melalui mujizat-Mu, Tuhan menyatakan sehingga saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami mengalami kesembuhan yang berasal dari Bapa di surga. Ya Tuhan, inilah doa, inilah syukur hati kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah ini kita bernyanyi dalam nama Yesus. Siapa dapat melawan
saatnya kita akan tutup ibadah kita, ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Marilah kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang padamu Tuhan untuk mengucap syukur di mana ibadah kami di pagi hari ini boleh terlaksana berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap hidupannya, dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.